Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan menuliskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya di dalam diri manusia memiliki yang namanya potensi ilahi. Namun ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia harus hidup terpisah dari Sang Pencipta. Manusia harus menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dan juga menghadapi situasi yang mengerikan. Bahkan di dalam Kejadian menuliskan tentang Kain dan Habel. Kain membunuh Habel, dan juga cerita tentang Nun dan juga Airba, cerita tentang Sodom dan Gomora, cerita tentang Lot dan kedua anaknya, dan masih banyak lagi cerita-cerita di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Akhirnya saudara, oleh karena dosa, manusia yang adalah ciptaan yang paling mulia menjadi makhluk yang berdosa. Manusia dijadikan budak oleh dosa. Manusia hidup dalam perseteruan dengan Allah. Manusia tidak hidup di dalam kebenaran, namun hidup di dalam kejahatan, dan juga manusia terpisah hubungannya dengan Sang Bapa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keadaan kita manusia butuh yang namanya pertobatan. Namun faktanya saudara, ada beberapa manusia yang mereka nyaman dengan keadaan mereka berdosa, nyaman dengan melakukan kelaliman, nyaman dengan hidup di dalam kejahatan, nyaman hidup dalam persinahan, nyaman hidup dalam percabulan, nyaman dengan mengkonsumsi video-video porno, nyaman dengan mengkonsumsi narkoba yang merusakkan kehidupan mereka, nyaman dengan terus melakukan tindakan-tindakan kriminal. Tapi ada juga orang yang dia tahu dia butuh yang namanya pertobatan, namun dia takut bertobat. Mengapa dia takut bertobat? Yang pertama, takut bertobat karena dia takut tidak diterima oleh orang lain. Dia takut pertobatannya ini tidak diyakini oleh orang-orang di sekitarnya. Dia takut suami, istri, orang tua, anaknya, lingkungannya tidak percaya akan pertobatannya sehingga dia tidak jadi bertobat. Ada juga orang yang takut bertobat karena dia takut image yang telah dia bangun selama bertahun-tahun telah hancur. Padahal ternyata dia menjadi orang yang melakukan perbuatan dosa. Dia takut ketika dia mengaku dosa tersebut, gambaran atau image yang ada di dalam dirinya sebagai orang baik itu bisa hancur. Ada juga saudara, orang yang takut bertobat karena dia takut mengalami kegagalan. Mungkin sebelumnya dia sudah pernah mencoba untuk bertobat, tapi akhirnya tidak hidup di dalam pertobatan karena sebenarnya dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Karena saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan dalam pertobatannya akan terus mengalami perubahan hidup. Iblis mau kita larut dalam dosa kita. Iblis mau kita tidak fokus pada kebenaran yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Iblis mau kita fokus kepada dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita tidak akan fokus kepada rencana Allah dan rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 menuliskan, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap hadirat Allah, menghadap tahta Allah. Ini bicara tentang kehidupan kita sebagai manusia. Kita harus berani untuk melangkah keluar dari dosa. Kita harus berani untuk keluar dari kegelapan kepada terang Yesus yang ajaib. Kita harus memiliki keberanian untuk mengatakan tidak pada dosa. Ingat saudara Yusuf ketika diperhadapkan dengan istri Potifar, dia berani untuk berkata tidak, bahkan dia berani lari karena dia tahu situasi itu akan membuat dia jatuh di dalam dosa. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara hari ini merasa bahwa saudara butuh yang namanya pertobatan, itu juga berarti kita butuh yang namanya keberanian keluar dari dosa. Dan keberanian itu tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, kita akan temukan kita jatuh lagi. Tapi mari saudara, keberanian itu berarti Yesus ada dalam diri kita. Kita sertakan Yesus, sertakan Roh Kudus. Supaya apa? Ketika kita punya komitmen untuk bertobat, kita memiliki keberanian tinggalkan dosa. Dan disitulah Roh Kudus berikan kita kemampuan. Sehingga firman Tuhan katakan, ketika akhirnya kita memiliki keberanian, kita akan mendapatkan rahmat, kasih karunia, dan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus